Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Moven Indrawan dari kelas manajemen pemasaran A-Pagi dengan NIM di belakang 091. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang sudah Ibu berikan di portal melalui bentuk video. Baik, untuk pertanyaan nomor 1A dengan pertanyaan, jelaskan tahapan dalam modal pengambilan keputusan konsumen. Nah, modal pengambilan keputusan konsumen umumnya terdiri dari 5 tahapan utama. Itu yang pertama itu ada pengenalan masalah, di mana konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan, seperti keinginan untuk membeli produk baru atau mengganti barang yang rusak. Yang kedua itu ada pencarian informasi, di mana konsumen mencari informasi untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhannya, baik melalui pencarian pribadi seperti pengalaman sebelumnya atau pencarian eksternal seperti iklan, ulasan, ataupun rekomendasi. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, di mana setelah mendapatkan informasi, konsumen membandingkan berbagai alternatif produk atau merek berdasarkan atribut-atribut penting seperti harga, kualitas, ataupun fitur. Yang keempat ada keputusan pembelian, di mana konsumen memutuskan produk atau merek mana yang akan dibeli berdasarkan evaluasi mereka. Keputusan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, sosial, atau lingkungan. Dan yang kelima itu ada perilaku pasca pembelian, di mana setelah membeli, konsumen mengevaluasi kepuasan mereka terhadap produk. Jika mereka merasa puas, mereka mungkin menjadi pelanggan setia atau memberi rekomendasi. Jika tidak puas, mereka mungkin mengembalikan produk atau memberikan ulasan negatif. Nah, proses ini dapat membantu pemasar untuk memahami cara konsumen membuat keputusan, sehingga mereka dapat merancang strategi yang lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1B dengan pertanyaan mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasar dan berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan. Nah, memahami tahapan ini dalam pemasaran sangat penting bagi pemasar karena hal ini memungkinkan mereka untuk yang pertama itu dapat menyesuaikan pesan, di mana setiap tahapan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Dengan memahami tahapan ini, pesan pemasar dapat disesuaikan sehingga lebih relevan dan efektif. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya, di mana dengan memfokuskan upaya dan anggaran pada tahapan yang tepat dapat meningkatkan ROI. Yang ketiga itu ada membangun hubungan jangka panjang, di mana dengan memahami tahapan perjalanan pelanggan, pemasar dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Adapun contoh strategi pemasaran untuk setiap tahapan. Yang pertama tahap kesadaran. Tujuannya itu yaitu membuat calon pelanggan sadar akan keberadaan produk atau merek. Contohnya itu seperti membuat iklan video pendek yang menarik perhatian di platform TikTok ataupun Instagram. Yang kedua, tahap minat, di mana tujuannya itu yaitu untuk membangkitkan minat calon pelanggan terhadap produk atau merek. Contohnya itu seperti menulis blog tentang manfaat produk dan membandingkannya dengan kompetitor. Yang ketiga, ada tahap pertimbangan. Tujuannya itu untuk membantu calon pelanggan membandingkan produk atau merek dengan kompetitor. Contohnya itu seperti menyediakan alat perbandingan produk di website untuk membantu calon pelanggan untuk memilih. Yang keempat ada tahap keputusan. Tujuannya itu yaitu untuk mendorong calon pelanggan untuk melakukan pembelian. Contohnya itu seperti memberikan diskon khusus untuk pembelian pertama atau menawarkan free shipping. Yang kelima ada tahap retensi. Tujuannya itu untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan mendorong pembelian ulang. Contohnya itu seperti membuat program referral yang memberikan diskon untuk pelanggan yang mereferensikan kepada temannya. Nah, intinya dengan memahami tahapan-tahapan ini, seorang pemasar dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif dan terukur sehingga dapat mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2A dengan pertanyaan mengapa kelompok referen penting dalam pengambilan keputusan konsumen serta berikan contoh
bagaimana opini kelompok referen dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, kelompok referen sangat penting dalam pengambilan keputusan konsumen karena kelompok ini berfungsi sebagai acuan atau standar bagi seseorang dalam membentuk opini, sikap, dan perilaku, termasuk dalam keputusan pembelian. Mengapa penting? Yang pertama itu karena pengaruh sosial, di mana kita cenderung mengikuti orang-orang yang kita hormati atau kagumi, seperti keluarga, teman, selebritas, ataupun influencer. Yang kedua itu karena validasi sosial, di mana ketika orang lain yang kita percayai menyukai suatu produk atau merek, kita cenderung menganggapnya sebagai pilihan yang baik. Yang ketiga itu karena informasi dan saran, di mana kelompok referen seringkali menjadi sumber informasi pertama tentang produk atau merek baru. Yang keempat itu ada tekanan sosial, di mana kita mungkin merasa tertekan untuk mengikuti tren atau gaya hidup yang diadopsi oleh kelompok referen kita. Adapun contoh pengaruh ke opini kelompok referen. Yang pertama itu pada contoh mode, di mana remaja seringkali mengikuti tren mode yang populer di kalangan teman-temannya. Jika teman-teman mereka menggunakan merek pakaian tertentu, mereka cenderung ingin memiliki merek yang sama. Yang kedua itu contohnya seperti gadget, di mana keputusan untuk membeli smartphone baru seringkali dipengaruhi oleh rekomendasi dari teman atau keluarga yang sudah menggunakannya. Contoh selanjutnya itu ada produk kecantikan, di mana wanita seringkali meminta saran dari teman atau beauty vlogger tentang produk kecantikan yang baik. Contoh selanjutnya itu ada mobil, di mana pilihan mobil seseorang bisa dipengaruhi oleh merek yang populer di kalangan rekan kerja atau komunitas tertentu. Nah, secara singkat, kelompok referen memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk preferensi konsumen. Dengan ini, pemasar dapat memanfaatkan pengaruh ini dengan melibatkan influencer atau menciptakan komunitas online di mana konsumen dapat berinteraksi dan berbagi pengalaman. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2B dengan pertanyaan bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian, serta jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Nah, dinamika keluarga seperti interaksi, peran, nilai, dan kebutuhan setiap anggota sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Bayangkan, jika sebuah keluarga yang sedang memilih mobil baru, anak remaja mungkin lebih tertarik pada fitur hiburan, sementara orang tua lebih mementingkan keamanan dan efisiensi dari bahan bakarnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A dengan pertanyaan jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Nah, difusi inovasi adalah proses penyebaran ide, produk, atau perilaku baru dari sumbernya ke anggota masyarakat lainnya. Proses ini menjelaskan bagaimana sebuah inovasi dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Kaitannya dengan pengambilan keputusan konsumen, yang pertama itu karena difusi inovasi sangat berkaitan dengan bagaimana konsumen mengambil keputusan untuk mencoba atau mengadopsi suatu produk baru. Ada beberapa tahapan yang dilalui konsumen dalam proses adopsi inovasi, yaitu yang pertama itu ada tahap kesadaran, di mana konsumen menyadari adanya inovasi baru, tapi belum memiliki informasi yang cukup. Yang kedua ada tahap minat, di mana konsumen mulai mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut. Yang ketiga tahap evaluasi, di mana konsumen mempertimbangkan manfaat dan kekurangan inovasi serta membandingkannya dengan produk yang sudah ada. Yang keempat ada tahap uji coba, di mana konsumen mencoba inovasi tersebut untuk melihat apakah sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Yang kelima ada tahap adopsi, di mana konsumen memutuskan untuk menggunakan inovasi secara teratur dan merekomendasikannya kepada orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi difusi inovasi. Yang pertama itu faktor karakteristik inovasi, di mana keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas dibagi-bagikan dan dapat diamati. Yang kedua itu
faktor mekanisme komunikasi, di mana dengan cara informasi tentang inovasi disebarluaskan. Yang ketiga, karakteristik sistem sosial, di mana sistem struktur sosial, norma, dan sistem nilai dalam masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik individu yang mengadopsi usia, pendidikan, status sosial, ekonomi, dan kepribadian. Untuk contohnya itu seperti smartphone. Ketika smartphone pertama kali diperkenalkan, banyak orang ragu untuk mengadopsi karena dianggap terlalu mahal dan kompleks. Namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mencoba dan akhirnya mengadopsi smartphone karena melihat manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya itu, dengan memahami konsep difusi inovasi, sangat penting bagi pemasar untuk dapat memprediksi bagaimana konsumen akan merespon produk baru dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Dengan mengetahui tahapan adopsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seorang pemasar dapat merancang kampanye yang tepat untuk mempercepat proses adopsi inovasi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3B dengan pertanyaan, apa peran pemasar dalam mempercepat proses difusi inovasi? Nah, peran pemasar dalam mempercepat difusi inovasi yaitu di mana seorang pemasar memainkan peran yang sangat krusial dalam mempercepat proses difusi inovasi. Sederhananya, pemasar adalah jembatan antara produk baru dan konsumen. Adapun beberapa peran spesifik pemasar dalam konteks ini. Yang pertama itu mengenalkan inovasi, di mana pemasar berfungsi sebagai corong untuk memperkenalkan produk atau ide baru kepada target pasar melalui berbagai saluran komunikasi seperti iklan, promosi, dan media sosial, di mana konsumen dibuat sadar akan keberadaan inovasi tersebut. Yang kedua, yaitu membangun kesadaran, di mana pemasar membangun kesadaran konsumen tentang manfaat dan keunggulan produk baru dibandingkan dengan produk yang sudah ada. Hal ini dilakukan melalui kampanye pemasaran yang menarik dan informatif. Yang ketiga, ada membentuk persepsi positif, di mana seorang pemasar berupaya membentuk persepsi positif konsumen terhadap inovasi. Ini bisa dilakukan dengan menyoroti keunggulan produk, memberikan testimoni dari penggunaan awal, atau menciptakan citra merek yang kuat. Selanjutnya, ada memudahkan akses, di mana seorang pemasar memastikan bahwa produk baru mudah diakses oleh konsumen. Ini melibatkan distribusi produk yang efisien, baik melalui saluran online maupun offline. Selanjutnya, ada mendorong uji coba, di mana seorang pemasar mendorong konsumen untuk mencoba produk baru dengan menawarkan sampel gratis, diskon, atau program uji coba. Selanjutnya, itu ada memfasilitasi adopsi, di mana seorang pemasar memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang cara menggunakan produk baru hingga konsumen merasa lebih nyaman untuk mengadopsinya. Nah, singkatnya, pemasar berperan sebagai katalisator dalam proses difusi inovasi. Dengan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat mempercepat penerimaan produk baru oleh konsumen dan mencapai keberhasilan di pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4A dengan pertanyaan, jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran serta bagaimana penggunaan stimulus dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Nah, persepsi konsumen dan proses pembelajaran saling berkaitan erat. Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi untuk menciptakan makna. Sementara itu, pembelajaran adalah proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Yang pertama, ada persepsi sebagai dasar pembelajaran. Nah, persepsi merupakan langkah awal dalam proses pembelajaran. Ketika konsumen menerima stimulus, misalnya seperti iklan, produk, atau pengalaman, mereka akan melakukan
persepsi terhadap stimulus tersebut. Nah, persepsi inilah yang akan membentuk pemahaman konsumen tentang pengetahuan konsumen tentang produk atau merek. Selanjutnya ada pembelajaran membentuk persepsi. Sebaliknya, pembelajaran juga dapat mengubah persepsi konsumen. Pengalaman yang diperoleh konsumen melalui penggunaan produk atau interaksi dengan merek akan membentuk persepsi yang lebih mendalam dan kompleks. Selanjutnya ada pengaruh stimulus terhadap persepsi. Nah, stimulus adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Stimulus pemasaran dapat berupa iklan, kemasan, logo, warna, musik, dan lain-lainnya. Stimulus ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap persepsi konsumen. Adapun seleksi stimulus, di mana konsumen tidak akan memperhatikan semua stimulus yang ada di lingkungannya. Mereka cenderung selektif dan memilih stimulus yang relevan dengan kebutuhan dan minat mereka. Yang kedua ada organisasi stimulus, di mana setelah memilih stimulus, konsumen akan mengorganisasi stimulus tersebut ke dalam suatu pola yang bermakna. Misalnya, konsumen akan menghubungkan warna merah dengan semangat atau warna biru dengan ketenangan. Selanjutnya ada interpretasi stimulus, di mana tahap terakhir adalah interpretasi. Konsumen akan memberikan makna terhadap stimulus yang telah mereka organisasi. Makna yang diberikan ini akan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh konsumen. Contohnya itu seperti misalnya sebuah perusahaan minuman ingin memperkenalkan produk baru dengan rasa buah-buahan. Nah, perusahaan tersebut dapat menggunakan stimulus visual dengan menarik, seperti gambar buah-buahan segar dan warna-warna cerah pada kemasan produk. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan musik yang ceria dan iklan yang menampilkan orang-orang muda yang aktif. Nah, stimulus-stimulus ini diharapkan dapat menciptakan persepsi positif pada konsumen, yaitu produk minuman tersebut sehat, segar, dan cocok untuk generasi muda. Nah, kesimpulannya itu, persepsi konsumen dan proses pembelajaran adalah dua konsep yang saling terkait. Stimulus pemasaran memainkan peran penting dalam membentuk persepsi konsumen. Dengan memahami hubungan antara ketiga konsep ini, seorang pemasar dapat merancang strategi pemasaran yang efektif untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4B dengan pertanyaan, sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru? Nah, sebagai seorang pemasar, saya akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru dengan fokus pada beberapa aspek. Yang pertama itu ada pemahaman mendalam tentang konsumen. Riset mendalam, di mana melakukan riset mendalam untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen target. Yang kedua ada segmentasi, di mana membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih spesifik untuk menargetkan pesan yang relevan.